semesta diciptakan dengan penuh keseimbangan. Apabila keseimbangan ini rusak, maka bencana akan terjadi pada kita semua. Ustadz Ulil juga akan mengalami bencana tersebut. Keuntungan yang cepat dengan membawa dampak kerusakan yang besar, kita ikut bertanggung jawab dengan ucapan yang kita ucapkan. Dengan fatwa yang kita berikan, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, kalau satu orang berbuat kejahatan di Masyrik, di wilayah paling timur, lalu yang di Maghrib menyetujuinya, meridhoinya, walaupun tidak melakukan, akan dikumpulkan bersama-sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran bersama guru kita Ustadz Hamzah bin Athas Alatas dan Ustadz Husain bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga co-host kita Hasan bin Husain Alatas. Mari sama-sama kita buka majelis kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe Ummatan Wahidah. Ada peristiwa menarik, Bang, karena yang sebagaimana kita ketahui, pertambangan di Raja Ampat ini kan menimbulkan polemik. Nah, di situ ketika kemarin ada perdebatan antara Gus Ulil dengan perwakilan Greenpeace Iqbal Damanik. Jadi Gus Ulil mengatakan sikap Greenpeace yang menolak segala bentuk industri ekstraktif pertambangan itu adalah sebagai wahabi lingkungan. Nah, sebenarnya dalam Islam ini bagaimana sih sikap kita terhadap lingkungan dan apakah pertambangan itu diizinkan dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin. Wassahabatika al-ghurril mayamin. Wassairina ala nahjika al-qawimi ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya menerangkan kepada kita bahwasannya kehidupan kita di atas muka bumi ini berstatus khalifah, artinya kita sedang mengemban amanat.
Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di atas muka bumi untuk menjaganya, memeliharanya, memakmurkannya, dan tidak melakukan kerusakan di atasnya. Allah berfirman, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Dia yang telah menganugerahkan bagi kalian semua yang terdapat di bumi. Allah anugerahkan agar manusia mengambil manfaat daripadanya dalam berbagai macam bentuk manfaat. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu secara sia-sia. Baik dari tumbuh-tumbuhannya, dari hewannya, demikian pula dari kandungan kekayaan yang tersimpan dalam perut bumi. Tapi Allah ingatkan dalam mengambil manfaat agar kita tidak melakukan kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini merupakan keterangan yang tegas betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menerangkan bahkan sebelum menempatkan manusia di bumi, memberitahukan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu memberitahukan, mengumumkan di hadapan para malaikat bahwa aku akan menempatkan di atas muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah. Karakteristiknya beda dengan malaikat. Malaikat terkejut. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kamu akan tempatkan di muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah, berarti memiliki pilihan, memiliki kehendak, kebebasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Apa kamu akan tempatkan di atas muka bumi makhluk yang berpotensi untuk melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Artinya kebebasan ini bisa disalahgunakan. Dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Betul. Kebebasan ini bisa disalahgunakan oleh sebahagian manusia, mereka melakukan kerusakan, tapi ada sebahagian manusia yang diberikan kebebasan dan pilihan, ternyata mereka menghargai, mensyukurinya, mereka gunakan untuk melakukan kebaikan dan perbuatan-perbuatan mulia. Dari ujian ini akan terpisah mana yang bobrok, mana yang baik. Allah juga menganugerahkan bagi manusia ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan seluruh asma, nama-nama seluruhnya. Al-asma di sini mengisyaratkan akan potensi ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan pada cikal bakal umat manusia, demikian pula anak keturunannya. Karena asma jamak dari isim ini mengisyaratkan akan apa? Akan nama-nama, dan kita tahu ilmu pengetahuan yang bermacam-macam ini tidak lepas dari apa? Dari nama-nama kan. Begitu pula rumus-rumus dan lain sebagainya. Nama-nama ini yang kita anggap sepele ternyata merupakan apa? Merupakan dasar ilmu pengetahuan. Karena al-ismu ya dulu alal musamma. Nama menunjukkan kepada yang diberikan nama. Maka di saat seorang katakan berbicara mengenai fisika, dia punya gambaran apa yang dimaksudkan dengan ilmu fisika. Begitu pula kimia, biologi, dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kakek kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ajarkan, ya, bukan melalui pengajaran seperti yang diajarkan manusia, tapi Allah tanamkan dalam diri manusia potensi ilmu pengetahuan yang diungkapkan, dikinayahkan dalam kata al-asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum al-malaikah. Kemudian Allah paparkan di hadapan malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba silahkan kalian sebutkan nama-nama semua ini kalau kalian benar. Dan jelas ujian ini bukan hanya menyebutkan nama. Bukan hanya menyebutkan
nama, tapi mengandung rahasia besar. Mereka mengakui kekurangan mereka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim, sungguh Engkau maha tahu lagi maha bijaksana. Artinya malaikat tidak mengetahui yang gaib, tidak mengetahui seluruh hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Qala alam aqul inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sebelumnya Allah sebutkan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Sekarang Adam, sebutkan coba nama-nama itu semuanya. Falamma ambahum bi asma'ihim, begitu Adam menyebutkan, memberitahukan mereka tentang nama-nama yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Adam di samping diberikan pilihan kebebasan, juga Allah anugerahkan ilmu. Anugerahkan ilmu. Nah di sini umat manusia dengan sendirinya akan terbagi dua golongan. Satu yang menyalahgunakan baik itu kebebasan maupun pengetahuannya, satu lagi memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk hal-hal yang sesuai dengan keridhaan Allah. Lalu terjadi cobaan antara Adam dan iblis. Allah perkenalkan di sana tentang musuhnya sebelum turun ke bumi agar tidak terpedaya oleh syaitan dan menjadi pelajaran buat anak-anak keturunan Adam. Dan terbukti apa yang Allah kabarkan benar. Ternyata sebahagian manusia seperti dugaan malaikat, tapi sebahagian lagi terdapat orang-orang yang rela mempersembahkan hidup mereka yang termahal dari hidup mereka untuk apa? Menegakkan kebenaran, keadilan dan melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Tanpa ujian ini tidak akan terlihat siapa yang mulia dan siapa yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di muka bumi bukan dalam rangka bermain-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian beranggapan kami ciptakan kalian dengan sia-sia, bermain-main dan kalian tidak akan kembalikan pada Allah? Ini merupakan hal yang mustahil. Jadi kita harus pahami bahwa keberadaan kita di muka bumi sebagai khalifah ya, dan kita ya, hidup di mana kehidupan kita sebagai amanat. Begitu pula bumi yang kita tempat juga merupakan amanat yang kelak akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu Allah mengharamkan minuman keras. Karena apa? Karena merusak salah satu nikmat Allah, yaitu akalnya. Mengharamkan juga orang melakukan pembunuhan. Ini juga bahagian dari kerusakan. Mengharamkan juga orang untuk apa? Mencederai kehormatan orang lain. Mengharamkan orang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ini merupakan hal yang diharamkan, dideklarasikan oleh Rasul pada Hajjatul Wada. Jadi kesimpulannya, bentuk kerusakan apapun di atas muka bumi hukumnya haram. Begitu juga Allah anugerahkan kita kan kekayaan yang luar biasa, sungai-sungai yang mengalir. Begitu pula hutan-hutan, kemudian ladang-ladang perkebunan. Kita diperintahkan untuk menjaganya, kemudian memeliharanya dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau sebahagian tangan untuk kepentingan dirinya, dia melakukan pencemaran terhadap sungai-sungai ya, yang mengaliri sawah ladang dan juga menyediakan kebutuhan minuman kita. Seperti yang kita lihat di Hulu Citarum sebagai contoh. Begitu pula sepanjang sungai Citarum maupun Ciliwung, ya, mereka-mereka yang membuang limbah. Membuang limbah karena mereka merasakan ini merupakan biaya yang murah. Walaupun menimbulkan pencemaran, kerusakan pada sawah, ladang, yang membuat juga akhirnya air yang diminum oleh manusia juga tercemar. Padahal kita ingat pada tahun 70 sekian sampai 80-an sungai Citarum masih bersih. Tapi sekarang tercemar seperti ter yang berwarna hitam.
Ini kejahatan yang luar biasa. Karena kejahatan ini pertama melakukan kerusakan di muka bumi. Yang kedua menimbulkan kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Dan ini pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mengeksplorasi kekayaan yang ada di perut bumi. Kita diizinkan mengambil manfaat daripadanya seperti batu bara, emas, nikel, tapi tidak melakukan kerusakan. Karena mengambil manfaat ya, tidak identik dengan melakukan kerusakan. Sebagaimana orang menyampaikan kata benar, tidak identik dengan menyampaikannya dengan cara yang kasar. Bisa disampaikan dengan cara baik-baik. Begitu juga mengeksplorasi kekayaan alam ini, kita eksplorasi tapi jangan lakukan kerusakan. Diakibatkan oleh keserakahan sebahagian orang, keserakahan sebahagian negara, mereka melakukan kerusakan ketika mengeksplorasi kekayaan alam. Contohnya yang dilakukan Freeport. Bagaimana kerusakan yang ditimbulkan di Irian? Coba kita lihat. Kemudian juga Newmont. Dia melakukan kerusakan, menimbulkan wabah di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak peduli terhadap siapa. Mereka anggap ini merupakan apa? Manusia yang kelas rendah, yang tidak perlu mendapatkan perhatian. Begitu juga ya. Pada saat mereka melakukan juga smelter. Kita tahu perusahaan-perusahaan smelter ini menimbulkan pencemaran. Seharusnya mereka mempertimbangkan semua ini. Termasuk juga rumah-rumah kaca. Ya, itu juga menimbulkan apa? Menimbulkan kerusakan. Jadi segala macam bentuk kerusakan yang dilakukan manusia adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah dan mereka bertanggung jawab. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab untuk memerangi hal ini bukan hanya Greenpeace. Greenpeace merupakan satu lembaga yang kita hormati, kita hargai. Asal tidak dijadikan sebagai alat bargaining, mereka melakukan protes, atau diberikan uang, mereka bungkam dan menutup mulut mereka. Itu banyak dilakukan oleh sebahagian kalangan. Bahkan ternyata sebagian ulama pun melakukan praktek seperti ini. Menyerang pemerintah, begitu diberikan uang langsung berdiam. Seperti eksplorasi pasir di daerah Sukabumi Cimangkok. Akibat dari eksplorasi pasir tersebut, mereka mencuci pasir dengan air sungai. Hingga limbahnya masuk ke sungai menimbulkan kerusakan sawah dan ladang. Rakyat protes, disambut, tokoh-tokohnya diberikan uang. Kemudian pejabat setempat juga menikmati kompensasi. Kemudian surut diam karena rakyat jelata tidak ada yang membela mereka sama sekali. Sawah mereka rusak, ikan-ikan mereka mati. Dahulu kala kita jumpai di sawah itu penuh dengan ikan mas, dengan lindung. Sekarang satu pun gak ada. Coba bayangkan, bagaimana kerusakan yang mereka timbulkan. Tapi demi keserakahan sebagian orang, mereka ciptakan kerusakan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam suratul Baqarah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Kalau dia berkuasa, ternyata apa? Dia berusaha melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasla. Melakukan kerusakan juga pada lahan-lahan pertanian. Wan nasla, begitu juga apa? Pada generasi manusia. Melalui berbagai macam pencemaran, melalui media sosialnya, tayangan televisinya, berbagai macam hal yang bisa merusak generasi manusia. Termasuk juga apa? Kerusakan yang mereka timbulkan pada ternak ini masuk dalam kata nasl. Jadi mereka berkuasa untuk kepuasan hawa nafsu mereka, keserakahan mereka, mereka melakukan kerusakan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan hidup kita, kebersihannya, keamanan hidup kita, untuk tidak saling mengganggu. Oleh karena itu Allah haramkan atas kita pembunuhan. Kemudian mengharamkan juga pencurian, perampokan, mengharamkan atas kita juga untuk apa? Mengambil harta manusia dengan cara yang batil dalam bentuk apapun. Atau kita mencederai kehormatan seseorang. Atau merusak akal kita, walaupun akal kita sendiri. Haram bagi kita untuk merusak. Oleh karena itu Allah haramkan minuman keras. Untuk kehormatan kita Allah haramkan juga perzinaan.
Semua demi menjaga lingkungan hidup kita. Oleh karena itu apa yang diucapkan oleh saudara kita Ustadz Ulil Absar, ini kesalahan yang fatal. Dan kita ingin betul-betul apa? Semua elemen dari bangsa kita ini bangkit menolak segala kerusakan yang dilakukan oleh mereka-mereka oligarki yang serakah dan pejabat-pejabat yang korup. Ini negara-negara mereka. Kerusakan yang terjadi akan merusak kehidupan mereka. Tapi kedamaian akan membawa kesejahteraan bagi mereka. Tapi dengan cara yang baik. Oleh karena itu, pilih pemimpin-pemimpin yang baik. Dan ingatkan juga para ustadz untuk bertakwa kepada Allah. Karena ucapan mereka bukan hanya ditanya di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, saudara ulil absar, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan hal-hal yang benar yang diperjuangkan sebagian saudara kita nyatakan sebagai wahabi lingkungan. Padahal kita tahu kerusakan yang ditimbulkan oleh Freeport, kerusakan yang luar biasa dahsyat. Mengeksplorasi kekayaan emas tidak masalah, asal kembali untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu merupakan hak rakyat. Dikelola secara baik-baik, tidak perlu kita berhutang keluar. Kemudian juga kontrak kerjasama antara kita dengan pihak asing juga harus saling menguntungkan. Bukan menguntungkan pihak luar, merugikan rakyat, hanya menguntungkan sebagian pejabat yang menjadi perantara di antara mereka. Dan kita harus ingat bahwasannya alam semesta diciptakan dengan penuh keseimbangan. Apabila keseimbangan ini rusak, maka bencana akan terjadi pada kita semua. Ustadz Ulil juga akan mengalami bencana tersebut. Keuntungan yang cepat dengan membawa dampak kerusakan yang besar, kita ikut bertanggung jawab dengan ucapan yang kita ucapkan. Dengan fatwa yang kita berikan, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, kalau satu orang berbuat kejahatan di Masyrik, di wilayah paling timur, lalu yang di Maghrib menyetujuinya, meridhoinya, walaupun tidak melakukan, akan dikumpulkan bersama-sama. Begitu juga sebaliknya, kalau orang yang berada, katakan di Maghrib melakukan kerusakan, yang di Masyrik meridhoinya, mendukungnya, walaupun tidak melakukan perbuatannya, mereka akan dikumpulkan bersama-sama. Sebagaimana pembunuh yang membunuh onta Tsamud hanya satu orang. Tapi penduduk Tsamud semua dibinasakan karena mereka mendukung. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Kehidupan di bumi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Selagi kita hidup, maka tanggung jawab ini penuh di atas pundak kita dan kita bakal ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan lingkungan. Allah izinkan kita mengambil manfaat, tapi tanpa kerusakan yang kita lakukan. Ini bisa dilakukan, walaupun membutuhkan biaya, tapi dibanding manfaat yang kita terima dengan biaya yang kita keluarkan tidak berarti apa-apa. Sebagai contoh perusahaan yang sekarang membuang limbah di sungai. Mereka bisa membersihkan limbah terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka buang. Tapi kalau mereka lakukan hal ini, mereka harus keluar biaya. Sedangkan mereka ingin memproduksi produk-produk mereka, menggunakan tenaga manusia yang semurah-murahnya, dengan biaya yang semurah-murahnya, agar mereka bisa menikmati keuntungan yang besar. Ini nggak dibenarkan dalam agama. Seharusnya mereka yang akan memasarkan barang mereka di tengah-tengah kita, memasarkan barang yang sehat. Limbah yang mereka keluarkan, mereka kelola terlebih dahulu hingga sewaktu dibuang dalam keadaan bersih. Seperti Jepang. Orang kalau pergi ke Jepang, di saluran-saluran air itu mereka letakkan ikan. Termasuk ikan yang paling tidak bertahan. Ikan mas contohnya, paling lemah kekuatannya. Untuk mengukur kebersihan air tersebut, agar selalu terawasi. Begitu mereka jumpai ikan-ikan yang mati, mereka langsung memeriksa. Dari mana sumbernya? Nah, termasuk ikan sapu-sapu itu ikan yang paling kuat daya tahannya. Yang paling kuat. Mereka letakkan pada posisi pertama berhadapan dengan limbah. Kemudian yang terakhir setelah didaur ulang dibersihkan kembali, mereka letakkan ikan-ikan yang daya tahannya lemah untuk mengetahui kebersihan air tersebut dari pencemaran. Tapi kita kaum muslimin yang menjadi umat yang terbaik ternyata memberikan contoh yang tidak baik dalam hidup ini. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Berikan kemuliaan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian, arti untuk kepentingan manusia ini yang tinggal di dunia. Di mana Allah sudah siapkan di bumi ini sesuatu yang akan mereka makan, sesuatu untuk kepentingan mereka, kehidupan mereka udah siapkan. Allah Subhanahu wa taala siapkan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Tapi yang tadi ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita ini melakukan kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan baik. Memperbaikinya, mengatur ekosistemnya, keseimbangannya, Allah atur semuanya. Jangan kalian rusak seperti itu. Jadi yang tadi ya, artinya apakah kita boleh mengeksplorasi bumi ini? Ya, boleh, tapi ya untuk kepentingan umat manusia. Bukan seperti tadi untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok orang, tapi menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan bangsa seperti itu. Nah, ini namanya ifsad fil ardh. Melakukan kerusakan di muka bumi. Ini juga tadi sudah dibacakan dalam surah Al-Baqarah bagaimana itu bisa dilakukan itu oleh orang-orang yang serakah. Ya, ketika mereka memiliki kekuasaan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Kalau dia berkuasa, dia akan berusaha di muka bumi ini dengan melakukan kerusakan dan merusak tanaman-tanaman, ladang-ladang seperti itu tadi. Ya, sudah dijelaskan bagaimana lingkungan menjadi tercemar. Ya, karena keserakahannya, karena mereka sedang memiliki kekuasaan, ya, berbuat semaunya, yang penting mereka bisa mengeruk keuntungan, sama sekali tidak dipikirkan kepentingan rakyat di lingkungan tersebut. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifsad fil ardi sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Bahkan dalam Islam hukumannya itu berjenjang, mulai dari hukuman penjara sampai dengan hukuman mati seperti itu. Ini karena ini merusak keseimbangan alam, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar supaya kita menjaga keseimbangan di bumi ini. Ya, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Tegakkan ya, neraca itu dengan adil. Arti ini bukan saja dalam kita menimbang jual beli, artinya bagaimana keseimbangan alam ini harus dijaga. Keseimbangan lingkungan harus dijaga, kelestarian lingkungan harus dijaga. Dan Islam sangat memperhatikan hal ini. Bahkan kalau kita baca sejarah dalam Islam, bagaimana peperangan Nabi sampai melarang ketika berperang menebang pohon yang tidak perlu. Menebang pohon, menghancurkan rumah-rumah, biara-biara, tempat-tempat ibadah. Ini dalam peperangan. Arti dalam situasi yang bukan situasi biasa, bukan situasi normal. Hal-hal seperti ini tentang menjaga lingkungan sangat diperhatikan, apalagi dalam keadaan biasa seperti itu. Nah, inilah bagaimana tujuannya tadi, bagaimana untuk bisa menjaga
lingkungannya ini dan tidak membinasakan an-nasla tadi, keturunan, baik keturunan manusia, generasi manusia itu sendiri maupun generasi seperti tadi ya disebutkan generasi hewan seperti itu, karena tercemar akhirnya punah ikan-ikan ya, sehingga tidak bisa menghasilkan apa-apa keturunan seperti itu yang akan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Ini Allah Subhanahu wa taala murkai mereka-mereka yang melakukan kerusakan di bumi ini. Allah alam. Tambah sedikit ya. Jadi kesimpulannya bahwa melakukan kerusakan di muka bumi ini betul-betul merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamahum. Wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kalian di saat kalian berkuasa, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan mencabik-cabik hubungan rahim kalian? Kita manusia ini terikat dengan ikatan rahim seayah dan seibu. Nah, kerusakan yang dilakukan manusia baik dengan mengadu domba, memecah belah, mengobarkan peperangan, ya, ini merupakan perbuatan-perbuatan yang mencabik-cabik hubungan di antara manusia. Allah ingatkan bahwa kita merupakan saudara yang terikat dengan hubungan yang begitu indah. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Karena mereka dikutuk oleh Allah, jadi Allah membuat telinga mereka tuli, tidak mendengarkan lagi peringatan. Wa a'ma absarahum, Allah membuat mata mereka buta. Walaupun mereka bertelinga tapi tuli, bermata tapi tak melihat. Kenapa? Karena mereka melakukan kejahatan hingga Allah murka dan kutuk mereka. Oleh karena itu menjaga lingkungan, kelestariannya, kebersihannya, kesehatannya merupakan ibadah yang mulia. Ibadah yang amat mulia. Sedangkan melakukan kerusakan merupakan pelanggaran yang akan mengundang kutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwa kehidupan kita amanah dan bumi ini juga amanah. Bukan hanya untuk kita, kelak generasi akan datang juga akan menikmatinya. Oleh karena itu penebangan hutan secara brutal tanpa ditanami kembali yang menyebabkan akhirnya kerusakan ekosistem terjadi, pembakaran-pembakaran gambut yang liar dengan tujuan untuk melakukan penanaman dengan biaya murah. Ya. Ini kerusakan. Kemudian kita jumpai bagaimana kota Jakarta dulu pada tahun 70-an. Penuh dengan pohon-pohon. Karena saya tinggal dari mulai tahun 66 di hutan kayu. Pada saat itu betul-betul memang layak dikatakan hutan kayu. Pohon-pohon yang besar penuh. Kita saksikan pohon-pohon kemang, pohon nangka, pohon cempedak, pohon jamblang, berbagai macam jenis pohon. Kita saksikan bagaimana orang hidup dalam lingkungan yang sehat dan baik. Tapi kemajuan pembangunan tanpa sama sekali memperhatikan AMDAL, keamanan lingkungan, akhirnya menimbulkan kerusakan. Kebutuhan air juga semakin berkurang. Cadangan air kita ini semakin berkurang. Tanah kita juga turun akibat mereka menyedot air dari bawah. Kemudian kita saksikan juga bagaimana polusi udara kita menimbulkan kerusakan, menyebarkan berbagai macam penyakit, pencemaran pada air kita. Lalu kalau orang-orang yang berjuang menolak semua yang dikatakan sebagai Wahabi lingkungan, orang akan mengatakan ajaran Wahabi yang benar. Ini tidak benar sama sekali. Kemudian kita tahu bahwasannya Rasulullah pernah dalam hadis Sahih Muslim mengatakan orang kalau menanam sesuatu, katakan dia tidak makan hasilnya, tapi generasi yang akan datang makan. Kemudian burung-burung, hewan-hewan makan dari hasil tersebut, dia mendapatkan pahala yang besar. Investasi yang terus mengalir selagi pohon tersebut ada. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seseorang berada pada saat-saat kiamat, di tangannya ada anak pohon korma, ditancapkan, dia akan mendapatkan ganjaran. Coba lihat. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian yang paling banyak memberikan manfaat bagi umat manusia. Jadi mari kita umat Islam, jangan hanya fokus kepada ibadah ritual.
hanya fokus pada penampilan, casing seperti jenggot, jubah, sorbannya, atau kita meributkan perbedaan pendapat yang semuanya merupakan ujian dari Allah untuk menguji ketulusan kita. Allah lihat bagaimana sikap kita dalam saat berbeda. Bukan hanya bersepakat, pada saat berbeda bagaimana sikap kita. Orang yang tulus tahu membedakan, oh ini perbedaan yang sepele, bukan dari prinsip-prinsip Islam. Kita lapang dada menerimanya. Dan perbedaan merupakan ciri manusia, diberikan kecerdasan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, agar bekerja sama li ta'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi apa yang datang pasti dari Allah Ta'ala, dari Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Kita patuhi bersama-sama. Tercipta kehidupan yang penuh dengan keharmonian. Jadi kerusakan dalam bentuk apapun ditolak. La darara wala dirar. Artinya tidak sama sekali diterima seorang terkena bahaya. Begitu juga tidak boleh orang membahayakan orang lain. Ini merupakan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin bisa mengambil manfaat yang sebaik-baiknya. Jaga keseimbangan alam kita. Nikmati nikmat yang Allah berikan. Syukuri dan jangan melakukan kerusakan. Wallahu a'lam. Hasan lihat kerusakan alam yang terjadi di Raja Ampat ini bukan cuma soal alam. Tapi juga cerminan rusaknya sikap manusia rakus, abai dan gak peduli sesama. Kenapa ya justru orang Islam itu sendiri yang merasa acuh dan gak peduli? Apa karena lemahnya hati nurani dan rusaknya iman Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, banyak di antara kita kaum muslimin membatasi ibadah ini hanya dalam masalah ritual seperti itu. Ya, padahal ibadah ini atau yang disebut amal soleh ini cakupannya begitu luas. Ya, bukan hanya yang merupakan hubungan baik kepada Allah, tapi juga hubungan baik dengan sesama kita, dengan lingkungan kita. Ini penting ya untuk jalan secara selaras dan seimbang. Begitu juga bagaimana kita memperhatikan sikap pergaulan keluarga kita, lingkungan kita dalam menghadapi tantangan zaman ini. Ya, jadinya kita harus memperhatikan bagaimana membentengi mereka dari pengaruh-pengaruh buruk yang akan merusak mental mereka, sikap mereka, akhlak mereka, seperti itu. Jadi hal ini penting sekali karena kita bukan hanya diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri kita, tapi kita diperintahkan untuk memperbaiki juga lingkungan. Jadi kita bukan hanya diperintahkan untuk menjadi soleh, tapi juga harus menjadi muslih, artinya memperbaiki lingkungan. Karena kalau orang yang melakukan perbaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan. Tidak mungkin Allah akan mengadab mereka kalau mereka itu selalu melakukan perbaikan. Jadi bukan hanya baik untuk dirinya, ya, tapi juga untuk lingkungannya. Pernah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau mengecam ada sebagian orang yang cuek gitu, tidak mau memperhatikan orang lain, yang penting dirinya baik. Ya. Sudah begitu mereka melakukan hal tersebut berhujjah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difahami secara salah. Ya, mereka berhujjah dengan firman Allah yang difahami secara salah. Itu di dalam surah Al-Maidah ayat 105.
yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'un fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum. Hendaklah kalian perhatikan diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan berbahaya bagi kalian orang-orang yang sesat jika kalian mendapatkan hidayah. Dan ini dipahami, yang penting kita perhatikan diri kita perbaiki diri kita. Orang lain sesat, masa bodoh. Yang penting kita baik. Ketika ayat ini disalahfahami oleh masyarakat pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar marah. Lalu mengatakan, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaunna 'anil munkar. Hendaklah kalian memerintahkan, ya, orang lain untuk berbuat ma'ruf. Jadi bukan hanya diri kalian saja yang melakukan ma'ruf. Bukan diri saja, kalian saja yang berlaku atau melakukan kebaikan, tapi juga perintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Wala ta'murunna wala tanhaunna 'anil munkar, dan hendaklah kalian melarang orang untuk melakukan kemungkaran, mencegah kemungkaran di lingkungan kita seperti itu. Aula yushikannallaha ay yuqi 'alaikum 'adaban thumma tad'unahu fala yastajabu lakum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kalian tidak lakukan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada kalian azab, dan pada saat itu kalian mau berdoa, kalian kan udah baik misalnya, mau berdoa agar supaya dihindari dari azab itu, fala yastajabu lakum, doa kalian tidak akan diterima. Jadi ayat ini yang tadi dalam surah Al-Maidah 105, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalian hendaklah perhatikan diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri, tidak akan berbahaya orang yang sesat kalau kalian sudah mendapatkan hidayat. Maksudnya artinya setelah kita memperbaiki dirinya, kita juga memperbaiki lingkungan. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Setelah kita lakukan itu, ya, lalu mereka tidak mau, ya, kita terbebas. Kita sudah menjalankan kewajiban kita, amar ma'ruf dan nahi munkar. Justru amar ma'ruf nahi munkar ini Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, ini kunci sebenarnya untuk menjadikan suatu lingkungan menjadi lingkungan yang baik. Kita bacakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah katakan kalian menjadi umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ada syaratnya. Syaratnya itu bagaimana kalian memerintahkan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah. Semua itu didasari dengan kalian beriman kepada Allah. Jadi agar supaya menjadi umat terbaik itu bukan seorang menjadi individu yang baik saja, tapi bagaimana dia melakukan, ya, dan memperhatikan lingkungannya, memperbaiki lingkungannya, mencegah kemungkaran, baru misalnya dari lingkungan yang kecil terus membesar. Kalau semuanya melakukan ini, maka kalian menjadi suatu umat yang terbaik. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indik. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Sikap acuh tak acuh yang dilakukan kebanyakan orang terhadap kerusakan, kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya sama dengan seorang yang berdiam di satu rumah dalam keadaan sedangkan di sebelahnya terjadi kebakaran. Dia mengatakan dengan mudah, yang penting bukan rumah kita.
Akibat dari pengabaian ini, akhirnya api dari sebelah rumah membakar rumah kita. Tadi seperti yang dibacakan oleh Ustaz Hamzah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah pada ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pada ayat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama, memberikan komentar. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayat. Kalian membaca ayat ini. Yang artinya, wahai manusia, jaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalian tidak akan terkena bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tersesat kalau kalian ihtadaitum, berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar mengatakan, innakum taqra'una hadhil ayat. Kalian baca ayat ini. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu biiqabil minhu. Sesungguhnya manusia kalau melihat orang yang berbuat kezaliman, mereka tidak hentikan, maka hal ini nyaris, aw syaka ini menjelaskan nyaris, arti dekat sekali Allah Subhanahu wa taala meratakan mereka dengan azabnya. Thumma yad'unahu fala yustajabu lahum. Kemudian mereka angkat tangan, mohon kepada Allah agar kezaliman diangkat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa mereka. Jadi kalau kita saksikan saudara kita teraniaya, kita diam berpangku tangan, maka ini dosa kita juga semua yang menyaksikan. Kalau masyarakat menyaksikan seorang dizalimi, mereka berpangku tangan mencari aman, maka dosa masyarakat sekampung semua ikut bertanggung jawab. Nah, maksud dari ayat ini, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalau kalian benar di jalan Allah, kalian sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu mereka tetap dalam kesesatan, maka bukan tanggung jawab kalian. Tapi kalau kalian benar untuk diri kalian, menyaksikan orang tersesat, kalian biarkan yang berbuat zalim juga berbuat sewenang-wenang, kezalimannya satu hari akan datang pada kita. Atau paling tidak kejahatan dia, kita ikut mendapatkan saham dan kontribusi waliyadzubillah. Kalau kita membaca dalam suratul A'raf, kisah Bani Israel yang berdiam di tepi pantai. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi dan para sahabat untuk bertanya pada Bani Israel. Karena ini kisah-kisah yang ma'ruf dan populer. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Idh ya'aduna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Wahai Rasulullah, tanyakan pada mereka yang berdiam di tepi pantai dari penduduk Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk mengail di hari Sabtu sebagai pendidikan bagi mereka untuk mengendalikan diri mereka yang begitu mencintai dunia luar biasa. Pada hari Sabtu ikan berada di tepi pantai, bahkan melompat-lompat lagi. Tapi di luar hari Sabtu ikan menjauh.
Pertama-tama mereka masih bertahan. Lama-kelamaan mereka siapkan jala. Di hari sebelumnya, hari Sabtu mereka apa? Mengail ikan. Lama-kelamaan mereka bilang apa? Ikan yang lepas dari jala lebih banyak. Akhirnya mereka pada hari Sabtu melakukan pelanggaran. Pada saat itu, sebahagian orang yang beriman, yang bertakwa menegur mereka, hati-hati kalian dari azab Allah. Kalian bisa terkena murkanya Allah, melarang kalian. Ternyata tidak dihiraukan sama sekali. Nah, sebahagian dari mereka melarang pertama-tama. Melarang pertama-tama. Tapi lama-kelamaan mereka lihat ternyata yang melanggar tidak terkena hukuman. Bahkan mereka meraih kekayaan yang luar biasa. Akhirnya fasyarabuhum wa jalasuhum. Ikut minum bersama mereka, makan bersama mereka walaupun tidak mengail di hari Sabtu. Akhirnya datanglah murka dari Allah. Orang yang melakukan pelanggaran dan yang duduk bersama mereka bersenang-senang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diselamatkan? Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Yang kami selamatkan hanya mereka yang mencegah dari perbuatan buruk. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Sedangkan orang-orang yang zalim mesti dua golongan. Pertama yang melanggar, kedua yang mendiamkan. Kami hukum orang-orang yang zalim dengan azab yang betul-betul mengerikan dan mengenaskan disebabkan karena kefasikan mereka. Oleh karena itu pada ayat sebelumnya, orang-orang yang gigih giat melakukan amar ma'ruf nahi munkar ditegur oleh sebagian orang. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kalian capek-capek memberikan peringatan nasihat kepada orang yang akan dibinasakan oleh Allah? Biarin aja mereka dibinasakan. Dijawab oleh orang-orang yang saleh ini, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan, kami lakukan hal ini agar kami punya alasan di hadapan Tuhan kalian bahwa saya telah menjalankan amanat memberikan peringatan kepada mereka. Wala'allahum yattaqun, dengan harapan mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak melakukan tapi tidak mau berikan peringatan, mereka anggap bukan urusan mereka. Akhirnya yang terjadi mereka dibinasakan bersama orang-orang yang melakukan pelanggaran. Karena kalau masyarakat tahu kesalahan kezaliman, mereka duduk berpangku tangan, berarti mereka siap untuk menerima konsekuensinya. Jadi jangan pernah kita beranggapan nafsi. Jangan bilang nafsi kita makhluk sosial. Satu perbuatan salah di tengah masyarakat kita akan berdampak terhadap lingkungannya. Sebagaimana kesebelasan bola. Pada 11 pemain, ketika pihak lawan melakukan serangan, kiper meninggalkan gawang. Kira-kira bagaimana jadinya? Atau karena kiper ingin mencetak gol, dia tinggalkan gawang, langsung menuju gawang lawannya. Karena ingin apa? Ingin mencetak gol supaya namanya terangkat. Kan dia mengatakan, saya di belakang punya apa? Tidak dapat apa-apa sama sekali, cuma menjaga gawang. Jadi akibat seperti ini, akhirnya kesebelasan tersebut mengalami kekalahan. Oleh karena itu kesebelasan, kemenangan yang diraih bukan hanya menjadi pencetak gol. Bukan hanya milik pencetak gol. Tapi pencetak gol kan mendapatkan umpan. Betul nggak? Kemudian kita harus tahu, penjaga gawang, dia yang mempertahankan. Betul nggak? Oleh karena itu semuanya harus dihargai secara bersama-sama. Jangan hanya bagi pencetak gol diberikan hadiah. Semuanya diberikan hadiah yang sama. Seperti restoran. Ada yang bagian juru masak. Ada yang menjadi pelayan. Tip yang diberikan tidak boleh hanya diberikan kepada pelayan. Biasanya kalau di luar negeri dimasukkan di kotak. Setiap tip masuk ke kotak. Nanti begitu akan pulang di sore hari, dikeluarkan, dibagikan dengan rata di antara apa? Di antara mereka yang masak dan mereka yang di luar. Penuh keadilan. Karena bukan hanya hak pelayan. Kalau bukan cook yang memasak gimana? Betul enggak? Jadi keadilan dalam Islam harus betul-betul kita jaga. Allahuakbar. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung dialog kita hari ini.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah atas penjabarannya dan ilmu yang dibagikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah digital Ummatan Wahidah bisa transfer ke rekening di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini ke sahabat-sahabat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.